Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Senang sekali saya, Agus Budi Utomo, kembali hadir sebagai praktisi analisis kebijakan publik untuk menemani diskusi intelektual kita. Hari ini, kita memulai seri baru yang sangat menarik. Kita akan membedah sebuah karya monumental dari Fazal Rizvi dan Bob Lingard, yang berjudul Globalizing Education Policy, atau jika diterjemahkan, globalisasi kebijakan pendidikan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita harus peduli dengan isu globalisasi saat kita bicara tentang sekolah di daerah? Jawabannya sederhana. Karena sekarang, apa yang terjadi di markas besar PBB atau Bank Dunia bisa sangat menentukan apa yang akan diajarkan oleh seorang guru di pelosok Riau sekalipun. Ini bukan lagi teori, tapi kenyataan yang terjadi di depan mata kita. Pendidikan kita sudah tidak punya batas lagi. Jadi mari kita bedah bersama episode pertama ini untuk memahami bagaimana aturan main di sekolah kita telah berubah. Sahabat sekalian, poin pertama yang ditekankan buku ini adalah terjadinya pergeseran yang disebut sebagai discursive terrain atau lanskap diskusi. Dulu, kalau kita bicara kebijakan pendidikan, lingkupnya sangat terbatas. Kita hanya membahas soal anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau kurikulum nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Fokusnya sangat domestik. Tapi sekarang lanskap itu sudah berubah total. Muncul sebuah konsep yang disebut global-local linkage, atau hubungan global-lokal. Artinya, kebijakan pendidikan yang ada di negara kita, bahkan di tingkat daerah, tidak lagi lahir di ruang hampa. Negara kini berada di bawah tekanan yang luar biasa besar untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar dunia agar dianggap maju atau kompetitif di panggung internasional. Mari kita lihat fakta di daerah kita, misalnya di Provinsi Riau. Pernahkah Anda berpikir, kenapa tiba-tiba pemerintah daerah sangat gencar mendorong sekolah kejuruan atau SMK untuk fokus pada keahlian teknologi digital? Atau kenapa ada tuntutan yang begitu kuat agar siswa-siswa kita mahir berbahasa Inggris dan menguasai coding sejak dini? Itu bukan sekadar keinginan lokal atau inisiatif murni dari dinas pendidikan setempat. Itu adalah respon langsung terhadap tekanan global. Pemerintah daerah merasa perlu menyesuaikan kebijakan agar tenaga kerja yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan di tingkat kabupaten pun sudah terglobalisasi. Batasan antara lokal dan global semakin kabur. Agar rekan-rekan mahasiswa tidak bingung dengan pembahasan kita, mari kita bedah beberapa istilah kunci yang sangat penting dari bab 1 buku ini. Memahami istilah ini akan membuka wawasan kita tentang bagaimana kebijakan pendidikan modern dibentuk. Pertama, ada yang namanya Educational Policy Terrain atau medan kebijakan pendidikan. Bayangkan ini sebagai sebuah arena atau panggung besar. Di panggung inilah berbagai ide tentang pendidikan diperdebatkan, diadu, dan akhirnya diadopsi. Arena ini tidak lagi hanya ada di tingkat lokal atau nasional, tapi juga di tingkat internasional, di mana lembaga-lembaga global ikut bermain. Kedua, ada istilah hegemonic precepts yang bisa diartikan sebagai ajaran atau aturan yang mendominasi. Penulis buku ini berpendapat bahwa ide-ide yang datang dari lembaga-lembaga global seringkali menjadi bos atau standar utama yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang, suka atau tidak suka. Misalnya, gagasan tentang pentingnya standardisasi tes atau ranking sekolah secara global. Ketiga, dan ini yang paling provokatif, adalah konsep national sovereignty atau kedaulatan nasional. Buku ini secara tajam menggugat, apakah sebuah negara masih benar-benar berdaulat penuh dalam menentukan arah pendidikannya sendiri? Ataukah kita sebenarnya hanya menjadi pengikut tren global yang ditentukan oleh pihak lain? Pertanyaan ini sangat relevan untuk kita renungkan bersama. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa globalisasi begitu menuntut adanya perubahan di sektor pendidikan? Fazal Rizvi dan Bob Lingard menjelaskan bahwa globalisasi membawa misi yang disebut economic imperatives atau keharusan ekonomi. Dalam paradigma ini, pendidikan tidak lagi hanya dilihat sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa
atau membentuk karakter. Lebih dari itu, pendidikan dianggap sebagai mesin pencetak uang, sebagai sebuah investasi untuk masa depan ekonomi sebuah negara. Kita lihat contoh faktualnya lagi. Membayangkan sebuah sekolah di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebuah daerah yang mungkin jauh dari pusat ibu kota. Meskipun begitu, sekolah-sekolah di sana kini mulai dipaksa untuk menggunakan rapor digital, sistem absensi online, dan menerapkan kurikulum yang berbasis teknologi. Kenapa? Karena standar global menuntut adanya human capital atau modal manusia yang melek digital. Impediba di sebuah daerah kedak mengikuti tren ini, maka daerah tersebut akan dianggap tertinggal secara global. Jadi, globalisasi seolah memaksa daerah untuk berubah, meskipun terkadang infrastruktur seperti jaringan internet atau ketersediaan listrik di sana belum sepenuhnya siap. Jadi, kesimpulan dari episode 1 bedah buku kita kali ini adalah globalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah realitas yang sudah mengetuk pintu sekolah-sekolah kita, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil. Diskusi tentang pendidikan tidak lagi hanya bicara soal apa yang kita butuhkan di sini, tetapi juga telah bergeser menjadi apa yang dunia inginkan dari kita. Yang pergeseran ini mengubah segalanya, mulai dari kurikulum, cara guru mengajar, hingga tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Di episode kedua nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan bedah siapa aktor-aktor di balik semua ini. Siapa sebenarnya Bank Dunia dan OECD dan bagaimana peran mereka dalam mengatur arah pendidikan di negara kita. Ini akan lebih seru lagi. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Ikuti terus konten edukasi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar ilmu ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi diskusi yang lebih luas. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.